Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 5. Oke, pada kesempatan video kali ini kami akan membahas mengenai analisis kasus Diana pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Oke teman-teman semua, jadi kelompok kami akan melakukan sebuah analisis terhadap kasus Diana pada topik 5. Oke, pengertian asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik terhadap tujuan, kriteria, capaian pembelajaran. Tujuan asesmen. Yang pertama, memantau perkembangan proses pembelajaran peserta didik. Yang kedua, mengecek penentuan kebutuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Ketiga, memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan. Keempat, wahana kontrol kualitas lulusan. Kelima, penunjang akuntabilitas institusi, yaitu sumber informasi terkait proses dan hasil pembelajaran kepada pemangku kepentingan terkait. Kasus Diana. Diana adalah seorang peserta didik kelas 4. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana. Guru kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangannya diulangi secara lisan dan individu, Diana dapat menjawabnya. Ini adalah pertanyaan kasus terhadap Diana. Jadi dari sini saya akan mencoba untuk menjawabnya nanti. Kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Ini adalah pertanyaan pemantiknya. Solusi yang pertama adalah bertanya kepada wali kelas sebelumnya dan bertanya kepada orang tua Diana. Selanjutnya, mengidentifikasi permasalahan, menyiapkan teknik dan instrumen asesmen yang akan digunakan, melakukan asesmen diagnostik untuk mengukur tingkat pengetahuan awal dan untuk menentukan kesenjangan belajar yang mungkin Diana alami. Solusi yang selanjutnya adalah melakukan asesmen menggunakan teknik pendekatan dan instrumen yang dipilih, misalnya observasi, analisis karya tulis, analisis proses, dan respon lisan. Analisis beberapa catatan, objektif, wawancara, dan studi kasus. Selanjutnya, melakukan self-assessment atau teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Proses dan teknik pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu berdasarkan atas kriteria dan acuan yang telah disampaikan. Itulah analisis terhadap kasus Diana dan selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri yang selanjutnya. Iya, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada Diana? Jelaskan pertimbangan Anda. Jenis asesmen yang akan kami berikan kepada Diana adalah asesmen formatif. Asesmen formatif digunakan sebagai metode evaluasi
yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman peserta didik, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran, dan dapat memantau pembelajaran peserta didik dan memberikan umpan balik yang berkala serta berkelanjutan, dan dapat memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Pelaksanaan asesmen formatif diharapkan dapat langsung mendapatkan feedback selama proses pembelajaran berlangsung. Performance assessment. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi Diana. Performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon lisan sebagai bahan pertimbangan ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual Diana dapat menjawabnya. Yang berikut, penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Teknik penilaian ini dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya kesimpulan akan dibahas oleh teman saya. Nah, baik. Berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan kasus Diana yang telah kita bahas sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan peserta didik berbeda-beda. Pendidik harus memahami kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakter dan kompetensi peserta didik. Untuk mencapai pembelajaran yang memihak pada peserta didik, perlunya seorang pendidik melakukan asesmen agar proses pembelajaran efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan asesmen yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa dalam merancang asesmen diperlukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang diinginkan. Penggunaan dan pemilihan asesmen harus disesuaikan dengan kebutuhan Diana. Kemungkinan Diana memiliki kesulitan dalam membaca. Diana memiliki gaya belajar auditori dan individual. Dalam pembelajaran luring, kemungkinan Diana dapat mengikuti pembelajaran dengan baik karena mendapatkan bimbingan langsung dari guru. Nah, baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.